Oke, pagi ini kita akan ngobrol tentang sholat. Nah, Mama ingin tanya nih, apa menurut Adiba makna dari sholat? Sholat itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah, sebagaimana kita berkomunikasi dengan Kenapa kita harus sholat? karena bentuk rasa syukur kepada Allah. Karena Allah begitu banyak memberikan nikmat ya? Ya. Seperti memberikan nikmat mata sehingga bisa melihat pemandangan pagi ini yang begitu indah ya. Itu ada juga di dalam surah apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke, selain bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sholat adalah salah satu ya sebagai penolong kita, sebagaimana kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 itu. Jadi Allah berfirman, ketika kita sebagai hambanya butuh pertolongan, maka jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Artinya lakukan sholat, lakukan komunikasi dengan Allah, mintalah kepada Allah itu. Selain itu juga sholat bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ada begitu banyak esensi atau makna dari sholat. Kenapa kita harus sholat? Bukan hanya semata-mata ya karena ini perintah Allah, tetapi kita juga harus memahami gitu loh. Ya itu tadi sebagai bentuk rasa syukur karena Allah begitu baik memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat sehat ya, nikmat bisa mendengar, dan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu tidak terhitung jumlahnya ya. Tapi Mak, kalau misalnya nggak ngerti apa arti sholat itu gimana Mak? Nggak ngerti apa itu makna itu sholat, ya seharusnya kita harus belajar. Makanya sebelum kita melakukan sholat, kita harus paham terlebih dahulu apa itu makna sholat, kenapa kita harus melakukan sholat, biar sholat itu tidak hanya sebagai beban, tapi sholat itu sebagai kebutuhan. Kita butuh untuk melakukan sholat gitu loh. Kita butuh untuk mendirikan sholat gitu loh. Kalau kita tidak tahu makna sholat itu sendiri ya, maka kita aku capek, waktunya sholat tiba, aku masih lelah gitu loh. Jadi seakan-akan sebagai beban. Nah, dari sini kita belajar bagaimana menjadikan sholat sebagai kebutuhan kita gitu ya.